Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya, amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya dapat kiriman paket lagi dari Bapak Ahmad Fadil dari Sulawesi Selatan. Beliau mengirimkan mesin spek reaktif RDW AM15. Untuk mesinnya seperti ini, untuk panel kontrolnya. Untuk mesinnya seperti ini. Mesinnya hampir sama, mirip dengan mesin spek reaktif Hooper AK15A atau HA15 400. Untuk kerusakan mesin aktif spek RDW AM15 ini adalah mati total, dan setelah cek ini beberapa komponen sudah dilepas teman-teman ya. Sebelum lanjut untuk bagaimana cara servisnya, untuk penelusuran pengecekan mesin spek reaktif RDW AM15, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin spek reaktif RDW AM15. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk servis mesin spek reaktif RDW AM15, ini sebaiknya yang perlu diperhatikan, mesinnya seperti ini. Di mesin ini ada beberapa blok. Yang pertama blok power supply. Power supply ini menggunakan power supply sistem 2 tingkat ya, 2 channel, tegangan low dan tegangan high. Yang kedua blok power ampli untuk speaker low atau speaker 15 in. Yang selanjutnya blok power ampli untuk speaker high atau speaker tweeter. Dan selanjutnya adalah blok regulator untuk tegangan output min 15 volt plus 15 volt untuk power supply, kontrol panel, master volume, volume line, bass treble, mic 1 dan mic 2. Dengan kerusakan mati total, jadi nanti yang perlu diperhatikan yang pertama bagian power supply. Posisi yang di sini adalah tegangan low dan posisi yang di sini adalah tegangan high. Nanti teman-teman bisa cek untuk tegangan output trafo-toroidnya, yaitu output dari sekundernya. Ini menggunakan trafonya 2 tegangan low dan tegangan high. Tegangan low-nya di kabel warna merah, tegangan high-nya di kabel warna biru. Nanti bisa dicek tegangan untuk low-nya berapa, tegangan untuk high-nya berapa. Setelah mengukur di tegangan output sekunder, ini tegangannya AC, lanjut nanti pengukuran tegangan DC volt ya teman-teman, setelah melalui dioda dan kapasitor elko. Kapasitor elko-nya ini nilainya 6800 mikrofarad 63 volt. Ini ada 4 piece. Yang 2 piece ini untuk tegangan low dan yang 2 lagi adalah tegangan high. Untuk pemasangannya secara seri dari tegangan low ke tegangan high. Setelah pengecekan tegangan DC voltnya di kapasitor elko, ini tegangannya DC simetris plus min ground. Nanti teman-teman lanjut untuk pengecekan di beberapa blok mesin. Yang pertama blok power ampli speaker low, speaker tweeter, dan untuk output regulator tegangan plus 15 volt dan min 15 volt.
Ada beberapa fuse atau sikring di sini. Untuk IC TDA 7293 ini harus ada mika cincin teman-teman ya. Di sini mika cincin artinya body IC ini tidak boleh atau tidak terkonek dengan heatsink teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, untuk langkah yang pertama yaitu pengukuran secara aktif di bagian trafo. Ini menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya 2 tegangan CT, tegangan low dan tegangan high. Jadi yang warna merah tegangan low, yang warna biru tegangan high-nya. Untuk pengetesan teman-teman bisa gunakan lampu boklam 100 watt 220 volt untuk membantu. Apabila nanti trafonya itu bermasalah, maka lampu boklam ini akan menyala terang dan listrik PLN tidak langsung trip teman-teman ya. Langsung aja untuk pengecekannya atau pengetesan pengukuran secara aktif. Untuk tegangan low-nya ini terukur di sini teman-teman. Warna merah dan warna hitam ini terukur 33 volt tegangan AC output sekundernya untuk tegangan low. Untuk tegangan high-nya di sini terukur 71 volt atau 70 volt ya. Jadi tegangan untuk mesin speaker aktif RDW AM15 ini tegangan output dari trafonya, tegangan low-nya adalah 33 volt dan tegangan high-nya itu 71 volt ya, tadi terukur. Coba cek lagi untuk tegangan low-nya. Di sini terukur 33 volt. Ini masih menggunakan lampu boklam teman-teman ya. Untuk tegangan high-nya terukur 71 volt. Jadi setelah pengecekan pengukuran tegangan secara aktif di bagian trafonya, ini trafonya aman, normal. Lanjut nanti pengecekan pengukuran secara aktif tegangan DC voltnya setelah melewati atau setelah menggunakan dioda dan kapasitor elko. Lanjut untuk langkah berikutnya adalah pengukuran tegangan secara aktif bagian PCC input, yaitu tegangan low dan tegangan high. Untuk sebelumnya ini teman-teman bisa cek bagian jalur PCB nya, karena ini menggunakan PCB 2 layer, jalur atas dan bawah. Ini sepertinya bagian dioda jalurnya terkelupas. Nanti teman-teman atau ini pasti dicek terlebih dahulu apakah jalur dari tegangan plus kapasitor elko atau tegangan min kapasitor elko ini terhubung langsung ke jalur dioda atau tidak teman-teman ya. Perlu dicek lebih teliti dan telaten untuk pengecekannya. Dan sebaiknya untuk pengecekan pengukuran tegangan secara aktif untuk fuse di bagian IC TDA 7293 ini dilepas. Sikring yang untuk tire finalnya juga dilepas terlebih dahulu. Jadi ada 4 fuse yang dilepas untuk pengukuran tegangan secara aktif PCC input power supply nya. Ya teman-teman, lanjut untuk langkah berikutnya adalah pengecekan pengukuran tegangan secara aktif setelah mesin ini sudah dicek bagian power supply-nya untuk kapasitor elko dan bagian dioda dan perapian jalur untuk tegangan AC, tegangan low-nya dan beberapa jalur yang ada di IC.
Selanjutnya adalah pengukuran tegangan secara aktif di bagian PCC input, tegangan low dan tegangan high. Apakah nanti tegangannya sudah normal atau belum, seimbang antara plus ke ground, min ke ground. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif bagian power supply untuk PCC input plus min ground, tegangan low dan tegangan high. Gunakan tester pengukuran DC volt, skalanya ring otomatis. Gunakan lampu boklam 100 watt 220 volt. Posisinya untuk tegangan di sini tegangan min, tegangan plus, dan untuk CT-nya sebelah sini. Ini tegangan untuk CT teman-teman ya, atau ground. Di sini adalah tegangan min, di sini tegangan plus. Power kita aktifkan. Perhatikan lampu boklamnya menyala terang dan redup. Ukur untuk tegangannya plus ke ground di sini teman-teman ya, untuk minnya. Tegangan min ke ground ini terukur min 45 volt, dan bagian plusnya terukur 45 volt. Jadi tegangan DC voltnya untuk tegangan low-nya terukur 45 volt. Ini masih menggunakan lampu boklam. Dan untuk tegangan high-nya di sini untuk tegangan minnya terukur min 96 volt tegangan DC-nya. Untuk plusnya juga sama 96 volt DC. Ini masih menggunakan lampu boklam. Jadi untuk power supply-nya, pengukuran tegangan secara aktif PCC input plus min ground, ini tegangannya sudah normal, sudah seimbang antara tegangan low dan tegangan high. Lanjut untuk pengukuran di bagian mesinnya. Pengukuran di bagian mesinnya teman-teman bisa langsung pengukurannya di PCC atau P bias teman-teman ya. Untuk tegangan P biasnya di sini bagian basis transfer final antara jalur plus dan jalur min. Untuk fuse-nya bisa dipasang di sini. Perhatikan untuk lampu boklamnya kembali. Lampu boklamnya menyala dan redup. Ukur bagian basisnya di sini. Terukur 527 mV, artinya 0,5 volt DC bagian plusnya, dan bagian minnya 457 mV atau 0,4. Coba kembali ke bagian minnya. Di bagian plusnya di sini teman-teman ya. Terukur 490. Ini tegangannya naik 500. Tegangannya min 526 mV 0,5 bagian plusnya, dan bagian minnya juga sama. Jadi untuk tegangan basisnya di sini 0,5 volt. Di tegangan input low-nya itu 45 volt. Di sini sekarang terukur 41 volt setelah fuse-nya dipasang, bagian plusnya dan bagian minnya. Dan untuk tegangan high-nya terukur 84 volt. Ini setelah menggunakan lampu.
Untuk tegangan PBS jalur plusnya ini sebaiknya disetting di 0,45 tegangan plus dan tegangan min untuk basis transfer finalnya. Untuk settingannya sebelah sini supaya aman teman-teman ya. Apabila tegangan basisnya itu naik lebih dari 0,5 atau 0,6, transfer drivernya cepat panas dan DCO nya juga bisa naik, mesin drivernya juga tidak sempurna, transfer finalnya juga cepat panas. Jadi sebaiknya di sini menurut saya tegangan basisnya 0,45 jalur plus dan jalur min. Setelah pengecekan di bagian mesin drivernya untuk speaker low sudah normal, lanjut untuk mengecek bagian tegangan PCC input, PCC output atau DCO bagian IC TDA7293, dan ini sebaiknya dikasih heatsink atau bisa langsung dipasang ke heatsinknya. Apabila IC ini tidak dipasang heatsink, maka panasnya bisa over dan bisa cepat rusak dalam proses pengecekan atau pengukuran tegangan secara aktif. Jadi pada saat untuk pengecekan tegangan secara aktif ini sebaiknya IC TDA7293 nya dipasang heatsink ya, supaya lebih aman dan tidak over panas. Lanjut untuk pengukuran tegangan di bagian IC TDA7293, ini fuse-nya pasang, masih menggunakan lampu fog lamp. Nanti perhatikan apakah lampu fog lampnya itu menyala terang atau bisa redup teman-teman. Langsung aja posisi powernya di on kan, lampu fog lampnya menyala terang teman-teman ya, dan tidak redup. Perhatikan untuk lampu LED ini sebelah sini, lampu LED-nya redup teman-teman ya, artinya untuk IC TDA7293 nya itu rusak teman-teman ya. Coba sekali lagi, lampu fog lampnya menyala terang, dan coba untuk fuse-nya dilepas. Fuse-nya dilepas, posisinya lampu fog lampnya bisa redup, artinya fix ini IC TDA7293 nya rusak dan ganti yang baru. Dan nanti setelah ganti yang baru nanti bisa dites lagi apakah bisa redup atau tidak, dan setelah nanti bisa redup tes lagi untuk tegangan DCO nya di sini apakah ada tegangan DC atau tidak, dan nanti tes untuk panel kontrolnya. Di sini bisa tes untuk panel kontrolnya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Tes untuk panel kontrolnya, soketnya dipasang, ini trafo kita posisikan sebelah sini, tetap masih menggunakan lampu fog lamp. Posisinya langsung aja di on kan, indikatornya sudah nyala, sudah aktif. Nanti bisa tes untuk speaker low-nya, apakah speakernya sudah normal atau belum di bagian untuk input lainnya atau input mic-nya. Lanjut untuk mengetes hasil suaranya, ini menggunakan speaker bagian driver low-nya, inputnya. Untuk speakernya sudah ada suaranya teman-teman ya. Artinya untuk mesin speaker aktif RDW AM15 sudah normal, tinggal nanti ganti IC TDA7293 untuk bagian speaker tweeter. Untuk speaker low-nya ini sudah normal ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Mesin speaker aktif RDW AM15 ini kiriman paket dari Bapak Ahmad Fadil dari Sulawesi Selatan. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker aktif RDW AM15.
Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terus terima kasih kepada teman-teman sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.